Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDITL Mukmin TV hadir kembali Chandra mengudara di ruang dengar Anda. Dan hari ini SDITL Mukmin Kelapa Gading sangat berbahagia ya karena kedatangan tamu yang luar biasa atau sosok tamu yang ganteng, dan beliau ini dari Jaksel atau Jakarta Selatan. Jaksel, tepatnya. Dan jangan-jangan ketika nanti Chandra wawancara beliau akan mengeluarkan bahasa-bahasa Jaksel. Wah, kayaknya enggak deh. Gitu. Sama Baik, saja. langsung aja kita wawancara dengan beliau karena mungkin Anda juga penasaran ya sama dengan saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Iya, dengan Pak Rusdi ya? Ya, saya dengan Rusdi Faizal. Subhanallah ya. Ini Bapak kalau boleh tahu hadir ke SDITL mungkin dalam rangka apa nih Pak? Apa nih ya? Waduh, saya membawa pesan. Pesan bahwa kami ini sekolah yang ada di tadi di Jaksel, di selatan Jakarta, yaitu Bakti Mulia 400. Ingin memperkenalkan diri, Pak, bahwa kami ini sekarang memiliki sekolah boarding. Jadi boarding Islamic School BM 400. Begitu, Pak Chandra. Oh gitu, Subhanallah ya. Kalau boleh tahu untuk BM 400 ini atau Bakti Mulia 400 ini sebenarnya pendidikannya dari apa saja nih Pak? Oke. Saya sejarah sedikit nih Pak ya. Oke, silakan. Jadi Bakti Mulia 400 ini ada sejarahnya. Sekolahnya sendiri sudah ada sekitar, ini tahun kita ke-40 Pak. Jadi berdiri sekitar tahun 83. Ya, tahun 83. Ini gabungan dari dua yayasan, Bakti Mulia 400 dan Pondok Mulia. Nah, dari kerjasama ini lahirlah sebuah apa namanya kita sebut BKSP, yaitu lembaga BKSP yang membuahi pendidikan. Nah, dengan seiringnya waktu, dengan usia yang sudah cukup panjang, akhirnya di tahun ini kami melakukan sebuah pengembangan pendidikan, yaitu dengan membuka sekolah boarding school. Iya. Ini Bapak kan berada di jantung kota Jakarta ya, dan bisa dikatakan apa ya? Ketika kita mendengar kata Jaksel ya, itu udah ngeri duluan ya. Dalam artian Jaksel itu identik dengan wow gitu ya, wah lah dan segala macamnya ya. Nah kemudian apalagi dari anak-anak Jaksel yang tahu sendiri lah ya, kehidupannya glamor dan sebagainya Pak. Kalau kita lihat dari media sosial Pak. Nah itu kenapa sih dari apa ya, dari yayasan Bapak atau mungkin dari Bakti Mulia 400 ini mendirikan sebuah sekolah Islam Pak ya? Nah ini dia cukup menarik nih. Jadi Bakti Mulia 400 ini saya jawab lagi pertanyaan tadi dari Pak Chandra sebelumnya, yaitu B400 ini jenjang pendidikannya mulai dari paling rendah Pak, dari daycare. Dari daycare, dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, kenapa sih kita membuka sekolah boarding di tengah kota Jakarta gitu? Kita melihat saat ini apa ya namanya, kehidupan itu yang semakin sepertinya orang-orang atau anak-anak sekolah itu lebih mengejar duniawi. Ya kan, lebih mengejar duniawi. Dan biasanya sekolah-sekolah boarding Islamic boarding itu biasanya adanya di sekitar pendukung Jakarta, ya kan, Jawa Barat ya mungkin, atau sekitar Bogor dan sebagainya. Dan kita buka di tengah kota Jakarta. Kita ingin ada di tengah kota Jakarta bahwa Islam itu nggak hanya ada di pinggiran saja untuk sekolah Islam, tapi di tengah kota pun sangat memungkinkan sekali, khususnya di Jakarta Selatan di daerah Pondok Indah. Wah, subhanallah ya. Ternyata kalau kita lihat ya dari teman-teman Pak Rusdi ini bisa dikatakan berjuang juga di sana ya. Betul sekali, kita berjuang sekali Pak. Kita berjuang sekali. Dan kenapa kita juga buka di selatan Jakarta? Ini ingin memudahkan kepada orang tua yang apabila nanti ingin visit, ingin menengok anaknya tidak perlu jauh-jauh Pak. Ya, di Jakarta juga mereka yang waktunya mungkin hanya 1 hari atau 2 hari, ya kan, mereka tidak perlu menginap. Mereka bisa visit ke asrama kami untuk menjenguk anaknya. Kira-kira seperti itulah. Buat teman-teman yang kerja di dekat-dekat Sudirman, ya, betul atau sekali, di dekat Senayan lah ya, itu bisa lah. Atau mungkin kalau misalkan kangen sama anak, tinggal apa istilahnya batuk aja nyampe Pak. Memudahkan lah Pak. Memudahkan. Jadi tidak perlu berangkat untuk waktu yang panjang durasinya sekian jam untuk mencapai sekolahannya. Cukup di daerah selatan kita punya asrama nanti di daerah Pondok Indah, dan untuk sekolahannya ada di Jalan Era Kartini Pak. Kalau mungkin tahu apa, dulu ada Carrefour Lebak Bulus. Nah setelah itu sekolahan. Kalau boleh tahu lebih tepatnya deket apa tuh Pak? Kalau untuk sekolahannya ini posisinya di Jalan Era Kartini Pondok Pinang, itu tepatnya itu
Kalau mungkin dulu terkenal dengan Lebak Bulus dengan Carrefour-nya. Nah, kita setelah itu, Pak. Nah, lalu untuk asramanya sendiri berada di dekat Pondok Indah Mall 2 di belakangnya. Oh gitu. Berarti intinya ketika orang tua sudah menyekolahkan di sana ya, di Bakti Mulia 400 ini, orang tua tidak ada alasan yang namanya sibuk untuk menengok anak ya. Karena Tidak memang dong. ini sekolahnya Anak akan udah mendekati dimudahkan. kantor ya. Betul Atau kantor sekali. udah mendekati sekolah lah ya. Betul sekali. Gitu ya. Betul Jadi insya Allah sekali. untuk perhatian orang tua ke anak itu lebih baik lagi, Pak ya. Betul sekali. Lebih apa ya? Kalau misalkan nih biasanya kan ketika anak kita pergi pesantren ya, itu kan kita bisa nengok seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, atau mungkin kalau untuk di Bakti Mulia 400 ini bisa nggak sih setiap hari atau mungkin beberapa hari atau gimana peraturannya di sana? Oke, baik. Saya coba jawab. Untuk di kami kita tetap ada aturan, Oh gitu. ya kan, yang tidak bisa membiasakan orang tua untuk menengok anak setiap hari. Karena kan kalau sekolah pesantren ini atau pondok boarding ini, Iya. kita ingin bikin karakter si anaknya mandiri. Kemandirian ya itu ya. Kemandirian itu yang kita mau, Iya. ya kan. Orang tuanya sibuk dan lain sebagainya, kadang anak dimanja dengan A, B, C, D dengan fasilitas yang ada, akhirnya tidak mau ngapa-ngapain, males, ya Iya. kan. Biasanya mungkin kalau di rumah mungkin selalu ada pembantu, selalu menyuruh dia. Kalau nanti ada di kami ya mereka harus belajar mandiri. Oh gitu. Mereka harus mandiri. Tapi untuk visit ke menengok anaknya itu tidak bisa setiap hari. Oh, gitu. Ada waktu yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah dan asrama di mana orang tua bisa visit anaknya. Oh gitu. Berarti intinya ketika orang tua yang di sekitar Sudirman dan pokoknya di Jakarta inilah ya, Jakarta khususnya. ketika hadir atau mungkin menyekolahkan anaknya di Sekolah Bakti Mulia 400 ini, menang dari sisi waktu kehadiran ke sana ya. Betul sekali. 10 menit udah nyampe lah ya. Betul sekali. Kalau harus ke Bogor, harus ke mana itu kayaknya Betul sekali. lama banget ya. Harus Betul sekali. Buka Betul tutup sekali. Bogor segala macam. Bahkan ini untuk yang di luar kota, Iya. yang di luar Jakarta, Iya. apabila nanti ini ada pemirsa dari apa namanya TV Al-Mumin, SD SD Al-Mumin yang Iya. di luar kota, ini apabila ingin visit anaknya, ini sekolahan kami ini dekat dengan airport. Nah, ya kan memudahkan ya kan, artinya mereka Iya. turun dari pesawat pun mereka tidak perlu waktu lama untuk bisa sampai di sekolah atau ketemu anaknya di asrama. Oh gitu, Iya. subhanallah. Jadi teman-teman ternyata memang untuk Sekolah Bakti Mulia 400 ini sangat strategis teman-teman ya. Oh ya teman-teman, Chandra kan tadi sempat membaca brosurnya ya. Jadi kita lihat dari brosurnya sendiri ada di sisi pertama di bagian bawah teman-teman ya. Di sisi pertama itu ada religius ya, Wak. Religius itu diutamakan, Wak, ya. Kemudian nanti ada nasionalis, ada respectful, kompeten, ada kolaboratif. Pak, boleh diterangkan nggak, Pak? Oke. Iya. Untuk religius, kita untuk sekolah boarding Islamiknya B400 ini, kita menekankan di pendidikan agama. Itu wajib. Iya. Itu wajib. Jadi kita nanti ada kegiatan tilawahnya setiap hari. Lalu ada pelajaran bahasa Arabnya pun seperti itu. Lalu ada juga pembiasaan sholat tahajud dan lain sebagainya. Mungkin yang kalau adik-adik mungkin yang dari SDIT itu mungkin sudah terbiasa ya. Oh gitu. Tapi kan banyak juga dari teman-teman Di sana atau ada itu nggak? Sholat duha ada? wajib. Wajib ya? Wajib. Jadi sebelum KBM dimulai, kalian wajib untuk sholat duha terlebih dahulu. Berarti teman-teman atau mungkin Bapak Ibu orang tua murid ya, ketika anak diwajibkan untuk sholat duha atau dibiasakan setiap hari untuk sholat duha, otomatis pekerjaan Anda atau mungkin bisnis Anda ya, para orang tua murid, insya Allah akan lancar dengan sendirinya insya Allah. ya, ketika anaknya mendoakan Amin. orang tua murid ya. Amin. Subhanallah ya. Oke, Pak, untuk fasilitasnya di sana ada apa saja sih, Pak? Kalau untuk di sekolah kita siapkan untuk laboratorium komputernya, laboratorium bahasanya, Iya. ya kan. Lalu untuk ruang kesenian ada untuk kalau anak-anak punya seni ya, punya seni buat musik kita juga siapkan. Untuk yang suka puisi kita juga ada guru-guru yang memang kompeten di bidangnya, ya kan. Tapi yang kita ini cukup terkenal di bidang paduan suara, Pak. Oh itu paduan suara. Paduan suara. Iya. Paduan suara kita cukup bagus ya kan dan cukup terkenal. Lalu untuk di kelas semua kelas ini sudah menggunakan smartboard. Wah, subhanallah. Sudah menggunakan Berarti smartboard. ini bisa dikatakan sangat modern sekali, Wak ya. Iya, Dan ini boarding modern di tengah kota
Dan ini banyak plus-plusnya ini. Betul, Pak. Dalam tanda kutip Betul. yang baik Pak ya. Iya, betul sekali. Oh gitu. Lalu Kemudian, untuk di asrama, iya. sama seperti kebanyakan pondok yang lain sebagainya, kita siapkan sarana prasarananya untuk di makannya, lalu untuk kegiatan mereka setelah KBM di sekolah, mereka kita fasilitasi dengan kolam renang pada asramanya. Jadi mereka bisa berekspresi lah untuk melepaskan lelah di kelas, di sekolah, mereka di asramanya bisa untuk olahraga. Ekskulnya ada apa aja Pak? Ekskulnya sama seperti di sekolah lain, kita punya basket, Iya. kita punya futsal, ya kan, kita juga punya buat musik, ekskul seni ya. Band gitu ya, DSA Iya, ya? betul. Seni. Oh gitu. Jadi teman-teman ini menarik sekali teman-teman. Kalau Chandra lihat ya dari brosurnya juga ya. Di sini diterangkan juga ada tadarus, kemudian ada bis sekolah ya. Ini ada antar jemput Pak ya? Betul sekali. Jadi untuk Kalau untuk yang non boarding ya, ada antar jemput tuh. enggak, kalau untuk yang boarding, Pak? Boleh kalau keterangannya, Pak? jadi gini, kalau untuk yang umumnya mereka seperti biasa datang, seperti biasa saja seperti sekolah umumnya. Tapi kalau untuk yang boarding school, Islamic boarding schoolnya, ini pulang pergi kita antar dengan bis sekolah. Jadi gini, kalau untuk selama kegiatan pembelajaran, rutinitas, jadi untuk transportasi dari asrama ke dari sekolah, asrama ke sekolah. itu mereka dengan menggunakan bis sekolah. Oh gitu. Iya. Begitupun sebaliknya, nanti pulang ke asrama pun sama. Ini kalau untuk asramanya dengan sekolahnya itu jauh nggak Pak? 10 menit 10 menit ya? jalanan, 10 menit. Gitu, luar biasa Pak. 10 menit. Boleh nggak sih Pak digambarkan suasana di sana atau mungkin gedungnya seperti apa dan sebagainya Pak? Digambarkan seperti gimana nih? Ya, Mau maksudnya digambarkan agar imajinasi dari orang tua murid yang saat ini sedang nonton itu tergambarkan Pak. Oke, baik. Untuk sekolah itu kita sudah pasti dengan modern building, ya, dengan modern building yang sudah ada, dengan fasilitas lapangan basket, lapangan futsal, dengan laboratoriumnya, dengan kantin di sekolah, baik itu yang jenjang SMP dan SMA. Iya. Lalu juga di asramanya kita juga sudah siapkan semuanya untuk sarana prasarana, baik untuk makan mereka dan lain sebagainya. Jadi insya Allah orang tua tidak perlu khawatir sama sekali, ya kan? Lalu untuk kesehatan bagaimana? Nah, untuk kesehatan ini kami memberikan pelayanan 24 jam untuk orang tua. Jadi kapanpun orang tua telepon, Tapi ada dokter ya, insya Allah siap ya? ada. Kita bisa siapkan. Mungkin ada klinik apa gimana? Ada. Kebetulan kita kerjasama dengan Rumah Sakit Pondok Indah, ya kan? Kita bisa bawa anak-anak yang apabila memang serius harus ditangani, kita bisa bawa langsung direct ke Rumah Sakit Pondok Indah. Pak, ini kalau boleh tahu Pak ya, ini kan yang mana nih? di brosur ini Pak ya, ada tulisan Pak ya, sekolah berstandar internasional Pak ya. Nilai atau mungkin sisi internasionalnya, apakah dari bahasanya atau gimana, boleh diterangkan nggak Pak? Oke, baik. Jadi Bakti Mulia 400 ini untuk boarding school-nya mungkin ini mungkin bisa dibilang pertama kali ya. Jadi selain kita memberikan sebuah layanan SKS, kita menyisipkan ada Cambridge Assessment-nya. Sementara sekarang ini untuk reguler school-nya, kita punya dua, Pak. Kita punya layanan SKS, lalu kita juga punya yang Cambridge. Dan kelasnya pun berbeda. Jadi tidak digabung. Jadi yang SKS tersendiri, yang Cambridge pun tersendiri. Yang SKS ini di mana memberikan sebuah pelayanan di mana memungkinkan si anak ini bisa menyelesaikan pendidikan dalam tempo 2 tahun. Oh gitu. Kalau selama dengan syarat tertentu ya Pak. Jadi nggak bisa serta-merta langsung 2 tahun selesai, enggak. Oh gitu. Siap. Nah kemudian untuk tadi kan ada Cambridge-nya. Cambridge-nya. Itu kalau itu berarti ada pengajar dari luar negeri dong? Yes, mereka wajib berbahasa Inggris setiap hari, every day. Lalu bahasa pengangkat yang disampaikan oleh guru-guru untuk guru-guru yang di kelas Cambridge itu semuanya full English. Full English. Berarti sama untuk semacam ruang multimedia atau mungkin Insya Allah, iya itu semua sudah terrealisasi, sudah ada semuanya. Oh gitu, semua namanya. Nah teman-teman, pokoknya jangan lupa langsung aja ketika mau milih sekolah ada di Jaksel ya, Bakti Mulia 400 ya, boarding school ya. Boarding school. Semua namanya, SMP dan juga SMA Pak ya, sama boarding school ya. Dan ini yang lebih menarik lagi teman-teman, Chandra melihat di brosurnya juga ternyata terkait dengan apa ya? Ternyata di sana juga ada semacam karir guidance counseling. Ya. Jadi
Ini boleh dijelaskan nggak, Pak? Baik. Maksudnya biar lebih tahu nih para Oke, jadi pemirsa. untuk ini biasanya buat siswa yang Udah mau SMA lulus kali ya? yang mau lulus. Jadi ini ada yang namanya Career Guidance Counseling. Ini biasanya kita menyiapkan guru BK khusus Iya. untuk anak-anak yang ingin sekolah ke luar negeri. Karena di program pendidikan kita, yang boarding school ini, kita punya yang namanya overseas program, Pak. Overseas program. Jadi di mana anak-anak ini belajar di luar negeri selama sekian minggu, Iya. ya kan, tanpa pendampingan orang tua. Oh gitu. Jadi hanya dengan gurunya saja. Berarti memang anak-anak di Bakti Mulia 400 ini disiapkan untuk istilahnya go internasional. Go Pak, ya? internasional, betul Jadi sekali, berbahasa Pak. Inggris harus berani dia Harus. di luar negeri itu Wajib. berani berbahasa Inggris. Ya? Iya dong, Oh gitu. betul sekali. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi pokoknya kudu hadir ke sana, kudu apa ya, anak-anak Anda didaftarkan ke sana teman-teman ya. Untuk SMP-nya nanti dari SD Talmunin langsung ke sana aja. Dan kemudian apakah nanti ketika lulus dari Bakti Mulia 400 itu juga punya sertifikat TOEFL, Pak? Ya, betul sekali. Untuk yang Cambridge, itu untuk yang IELTS dan TOEFL-nya itu mereka akan memiliki sertifikatnya. Wah, luar biasa ya. Berarti nanti ketika anak-anak Jadi mereka tidak perlu lagi untuk tes TOEFL, TOEFL lagi? di luar. Kita sudah menyiapkan sudah ya, semuanya. sudah ada. Berarti ketika ingin mendaftarkan PNS segala macam atau mungkin Sudah ASN ada. ya, Sudah itu nggak perlu ribet-ribet Nggak lagi, perlu Pak. lagi. Sudah Wah, kita mantap. sudah include semuanya di situ Oke, semuanya. Pak, terkait dengan apa ya, nasionalis, Pak ya. Apakah anak-anak di sana juga ditanamkan semacam cinta tanah air dan bangsa? Iya, baik. Kita ini bangsa Indonesia, ya kan, sudah pasti harus cinta tanah air, ya kan. Walaupun kita menggunakan kurikulum yang internasional, tapi kita tidak boleh melupakan yang namanya nasionalis. Jadi nilai-nilai kebangsaan kita Iya. ini tetap kita tanamkan. Upacara bendera itu tetap kita lakukan seperti biasa. Kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan nasional, Iya. itu pun tetap kita lakukan. Jadi tidak menghilangkan, jadi tidak ada yang namanya kebarat-baratan, nggak ada. Tetap nasionalisnya tetap kita utamakan juga. Baik, semuanya ya. Dan ntar dulu, Pak, ini kan terkait dengan Jakarta ya, atau mungkin Jaksel ya. Nah, Jaksel itu kalau misalnya nih Chandra ke Ragunan itu kan sejuk lah hawanya ya. Nah, ini kalau di Bakti Mulia 400 ini apakah suasananya sejuk atau pepohonan juga ada apa gimana ya, Pak? Yang pasti di sekolah kami cukup homey. Ya, cukup homey, cukup nyaman. Ya, tidak bising, ya kan, karena kita walaupun posisinya di pinggir jalan persis, Iya. tapi bukan jalan yang begitu ramai, Oh, gitu. hanya melintas saja. Karena walaupun kita bersebelahan dengan jalan tol, tapi posisi kita cukup nggak begitu ramai lah. Terkait parkir gimana, Pak? Parkir luas, Luas ya? Luas. Semua bisa masuk ke dalam? bisa. Semua nawa ya? Semua Jadi bisa masuk ke tidak dalam. gangguin warga ya? Alhamdulillah, semuanya terkendali, aman. Oh, gitu, semua nawa. Ternyata teman-teman Jadi- ketika sebuah yayasan ya bekerja dengan pihak real estate yang ada di situ lah, kurang lebih seperti itu ya? Iya. Insya Allah segalanya akan disediakan. Sudah disiapkan. Dan istilahnya terkait dengan gedungnya dan juga parkirnya, ini merupakan sebuah sekolah yang bukan main dan bukan main-main baik. Oke, Pak. Terlalu ini mungkin orang tua sudah mulai istilahnya apa ya? Sudah mulai menerima apa yang kita bicarakan tadi. Hanya saja ini di dalam tanda kutip orang tua ini sudah memulai ingin bertanya terkait biaya nih, Pak. Oke, biaya. Gimana bisa ini dijelaskan nih terkait biaya Oke, nih, Pak? baik. Karena ini di Jakarta Selatan, kemudian berada di jantung kota Jakarta. Iya. Kemudian apalagi tadi ada Cambridge dan segala macamnya lah ya, yang luar biasa. Dan ini lulusannya pastinya juga insya Allah sudah kemana-mana, Pak ya. Baik. Nanti Iya. kalau biayanya seperti apa? Baik, oke, baik Mas Chandra. Untuk biaya, kita ada uang pangkal, ada uang tahunan sama SPP. Oke, untuk uang pangkal atau uang gedung itu kita sekitar 52 juta. Lalu untuk tahunannya itu 12.500.000. Lalu untuk SPP-nya 9,5 juta. Oh gitu. Nah, SPP-nya kok mahal, Pak? Iya, karena itu sudah include semuanya. Orang tua sudah tidak mengeluarkan biaya apapun lagi, sudah untuk makan mereka, untuk laundry mereka, semuanya sudah tercover di situ semuanya. Subhanallah ya. Berarti teman-teman pokoknya langsung aja. Ini mungkin orang tua udah tertarik banget ya, karena memang biayanya terjangkau lah ya di tengah Jakarta ini. Satu lagi, bahkan untuk yang SMP, buat SMP di kami, di SMP di kami tidak menggunakan buku
paket. Hmm. Semua anak diberikan tab. Tab ya, Ya, mungkin menggunakan semacam iPad. gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Nah ini kalau boleh tahu Pak ya, kalau misalnya ada orang tua yang ingin bertanya lebih lanjut ya, karena banyak orang tua yang kepo, tapi dalam hal ini kepo positif Pak ya. Amin. Ingin mencari tahu yang lebih detail lagi, karena Iya. mungkin kalau Chandra wawancara Bapak mungkin bisa 2 hari Pak untuk menjelaskan tentang Bakti Mulia Iya. 400 ini yang Iya. konon kabarnya Iya. pernah mendapatkan penghargaan dari Pak Anies Baswedan ya pada Iya, waktu itu betul. terkait dengan jadi di sana ketika pandemi ya itu ternyata di Bakti Mulia 400 ini banyak sekali siswa atau mungkin warga atau guru lah ya atau mungkin apa di sana itu banyak sekali yang udah divaksin Mbak ya. Sudah. Itu boleh diterangkan dikit Mbak terkait apa namanya penghargaan dari Anies Baswedan tersebut. Iya, Bapak Anies kemarin memberikan penghargaan kepada kita terkait hal yang tadi disampaikan dan alhamdulillah untuk vaksinasi bisa dibilang semua guru sudah tervaksinasi semuanya. Lalu apa ya? Kita pun kemarin baru membuat sebuah auditorium baru yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Wah, luar biasa ya. Berarti teman-teman ini kalau Chandra bayangkan ya, di sana itu kalau terkait dengan perpisahan kelas 6 ya atau mungkin perpisahan kelas 3 itu udah asik banget. Sudah ada. AC-nya dingin banget. Kemudian juga di sana kameranya gede-gede. Ada lightingnya juga bagus ya segala Ada macamnya. semua, iya. Udah gitu kursinya empuk dan suasana di sana udah kayak semacam di auditorium internasional ya. Kira-kira lah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya ini segera saja nanti kontak dengan Pak Rusdi. kemudian hadir ke sana untuk survei lokasi Pak ya. Bisa langsung. Agar Dan nanti- kita juga apabila orang tua yang ingin Iya. trip mau melihat asrama, sekolah bisa langsung mendampingi orang tua untuk mengantar ke asrama. Wah, luar biasa Pak. Nomor telepon Bapak berapa nih Pak? Biar ini orang tua lebih enjoy lagi Pak. Oke, baik. Nomor telepon saya bisa dihubungi 0857 94 Iya. 71 2658. Oke, bisa diulang kembali Pak? Baik, 0857 94 71 2658. Oke. Baik, demikian tadi wawancara Chandra dengan Pak Rusdi, salah satu tim marketing ya dari Sekolah Bakti Mulia 400, boarding school, SMP dan juga SMA yang religius, nasionalis, respectful, kompeten dan juga kolaboratif yang luar biasa di Jakarta Selatan yang bukan main dan juga bukan main-main. Saya Chandra, SJ Telemoving TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.